Prediksi Milan versus Atalanta 15 Mei 2022. Prediksi AC Milan versus Atalanta dalam jadwal Liga Italia 2021-22 bakal berlangsung sengit. Pertandingan Serie A Giornata 37 tersebut dapat disaksikan melalui live streaming beIN Sport pada Minggu 15 Mei malam, jam tayang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lini serang AC Milan sebenarnya tidak terlalu tajam. Mereka hanya mampu menciptakan total 64 gol sejauh ini. Jumlah tersebut bahkan kalah dibanding milik calon lawannya nanti Atalanta 65 gol. Namun, salah satu keunggulan yang dimiliki Milan adalah sektor pertahanan. Gawang Mike Maignan baru kebobolan 31 kali dari 36 laga yang dijalani, salah satu yang paling sedikit di Serie A. Milan tercatat baru kemasukan 2 gol dari 9 pertandingan Serie A terakhirnya. Hal itu membuktikan bahwa tembok pertahanan Rossoneri cukup kokoh. Kekuatan barisan pertahanan Milan akan diuji oleh tajamnya sektor penyerangan Atalanta. Di bawah asuhan Gianpiero Gasperini, Luis Muriel dan kawan-kawan tampil cukup gahar saat berada di depan gawang lawan. Menariknya, mayoritas gol Atalanta musim ini diciptakan melalui situasi open play. Sebanyak 50 gol dari total 65 gol mereka lahir dari skema tersebut. Jumlah tersebut menjadikan mereka sebagai tim dengan strategi serangan open play terbaik di Serie A sejauh ini. Rata-rata serangan mereka dibangun melalui sektor sayap. Gianpiero Gasperini seringkali mengomando pasukannya untuk memanfaatkan operan terobosan untuk menembus tembok pertahanan lawan. Namun, tidak jarang pula Luis Muriel dan kawan-kawan menggunakan operan panjang. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan tidak memiliki kekhawatiran apapun di skuadnya jelang laga melawan Atalanta. Ia bisa menurunkan skuad terbaiknya, termasuk gelandang Ismail Bennacer yang baru pulih dari cedera. Di kubu seberang, Atalanta masih belum bisa memainkan bek tengah Rafael Toloi. Selain itu, Giuseppe Pezzella dan Josip Ilicic juga diragukan bisa tampil karena cedera. Namun demikian, Gianpiero Gasperini masih bisa menurunkan dua striker andalannya, Luis Muriel dan Duván Zapata. Alexis Saelemaekers, saya ingin berikan segalanya untuk tim. Alexis Saelemaekers mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan segalanya untuk AC Milan dalam pertandingan melawan Atalanta. Hal tersebut ingin dilakukan oleh pemain berumur 22 tahun itu agar Rossoneri tetap berada di pucuk klasemen akhir Serie A saat kompetisi selesai. AC Milan tinggal menjalani 2 pertandingan lagi di Serie A sebelum menutup musim 2021-22, yang menjadi pertanyaan, apakah Rossoneri bisa memenangkan Scudetto dengan mengalahkan 2 tim terakhir, yaitu Atalanta dan Sassuolo, agar bisa tetap berada di pucuk klasemen akhir? Salah satu pemain muda AC Milan yaitu Alexis Saelemaekers punya ambisi serta keinginan untuk membawa Rossoneri kembali mengangkat trofi Scudetto pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir. Pemain berkebangsaan Belgia itu bahkan mengatakan bahwa dirinya bakal memberikan segalanya untuk tim untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika pertandingan dimulai, saya ingin memberikan segalanya untuk tim, penggemar dan klub untuk tetap berada di posisi teratas. Yang terpenting adalah melampiaskan apa yang saya rasakan ketika berada di lapangan. Jika saya bisa membantu tim dengan cara yang tepat, tentu saya merasa senang dan ingin melakukannya lagi di masa depan, ujar Alexis Saelemaekers kepada Milan TV. Kami semua masih ingat beberapa pertandingan terakhir yang telah dijalani. Kami tetap bersama dan fokus. Hasil tahun lalu akan kami jadikan pengalaman agar bisa mendapatkan sesuatu yang kami inginkan musim ini.
Syarat AC Milan Scudetto Serie A pekan ini menang dan bantuan Shagliari. AC Milan bisa meraih gelar Scudetto Serie A musim 2021-22 akhir pekan ini. Namun, gelar Scudetto itu tidak bisa ditentukan hanya dengan hasil yang didapat Rossoneri, tapi juga bantuan dari klub lain. Milan terakhir kali Scudetto pada musim 2010-2011 lalu. Lebih dari 1 dekade berlalu, Rossoneri kini punya peluang besar untuk kembali merayakan gelar juara. Gelar musim 2021-22 akan terasa amat manis bagi Milan. Bukan hanya karena sudah lama puasa gelar, tapi Milan juga merebutnya dari sang rival kota yakni Inter Milan. AC Milan kini berada di puncak klasemen Serie A. Milan unggul 2 poin dari Inter Milan dengan 2 laga tersisa. Jadi secara matematis, Rossoneri bisa merayakan gelar juara Serie A akhir pekan ini. Pada pekan ke-37 ini, Milan akan menjamu Atalanta di San Siro, sementara Inter akan menjalani laga tandang ke markas Shagliari. Milan akan merengkuh Scudetto jika mampu menang atas Atalanta. Tapi, itu saja tidak cukup. Milan harus berharap bantuan dari Shagliari untuk menahan imbang atau mengalahkan Inter Milan. Jika skenario itu terjadi, Milan bakal punya 83 poin. Inter, jika imbang, akan punya 79 poin. 1 laga tersisa dan Inter tidak bisa melewati raihan poin Milan. Sebagai informasi, Shagliari harus menang lawan Inter karena terancam degradasi. AC Milan tidak pernah menang ketika berjumpa Atalanta di San Siro pada 7 laga terakhir. Jadi, duel melawan Lazio tidak akan mudah. Ada potensi Milan gagal mengamankan 3 poin dan meraih Scudetto. Jika Milan kalah dan Inter menang, maka Milan akan kehilangan puncak klasemen Serie A. Milan tetap dengan 80 poin dan Inter mendapat 81 poin. Pada laga terakhir, Milan akan berjumpa Sassuolo dan Inter menjamu Sampdoria. Sementara jika imbang melawan Atalanta, AC Milan akan mendapat 81 poin. Inter bisa menyamai poin Milan jika menang di kandang Shagliari. Jika poin kedua tim sama, maka Milan akan meraih gelar Scudetto. Merujuk pada regulasi yang berlaku, ada 6 poin yang dipakai untuk menentukan posisi klasemen, yakni poin, head-to-head point, head-to-head selisih gol, jumlah gol dicetak, dan undian. AC Milan unggul dalam hal head-to-head point dengan Inter. Sebab dari 2 pertemuan di Serie A musim ini, Milan mampu mengalahkan Inter dengan skor 2-1. 1 laga lain berakhir dengan imbang 1-1. Jadi, jika poin Milan dan Inter sama, Rossoneri akan meraih Scudetto. Belum Scudetto, Stefano Pioli sudah jadi pelatih terbaik kedua dalam sejarah AC Milan. Stefano Pioli memang belum pernah memenangkan satupun gelar mayor sepanjang karir kepelatihannya. Namun pria 56 tahun itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Selain hanya sejengkal lagi akan meraih trofi Liga Italia pertamanya, alienator pelontos tersebut kini juga masuk jajaran elit manajer-manajer AC Milan. Sejak Oktober 2019, Pioli sudah memimpin Rossoneri dalam 134 pertandingan resmi dengan rincian 77 kali menang, 25 kali kalah, dan 32 sisanya berujung imbang. Artinya, per laga Pioli bisa mengantongi rata-rata 1,96 poin. Kelihatannya tidak terlalu istimewa, namun angka tersebut terbukti lebih baik dari sejumlah manajer top AC Milan di masa lampau. Massimiliano Allegri yang membawa Merah Hitam menjuarai Liga Italia terakhir mereka di 2010-2011 cuma bisa meraih 1,81 poin tiap 90 menit. Carlo Ancelotti yang digadang-gadang adalah nahkoda terbaik AC Milan di 2 dekade terakhir dengan prestasi 2 Liga Champions dan Liga Italia juga masih kalah jika dibandingkan dengan Stefano Pioli.
sepanjang masa baktinya di San Siro, dan Carleto memiliki rataan poin sebanyak 1,84 dan daftar pelatih top AC Milan yang harus sungkem pada Pioli masih belum habis. Arrigo Sacchi 1,95 yang punya titel pelatih legendaris saja juga punya rataan poin yang lebih sedikit ketimbang Stefano Pioli, meski ia punya 8 gelar dalam 2 periode mengabdi untuk AC Milan. Satu-satunya manajer AC Milan setelah era 1960 yang rasio poinnya lebih tinggi adalah Fabio Capello dengan 2,02. Dalam 5 tahun periode pertamanya di kota mode, Capello mengarungi 249 pertandingan dengan total 149 kemenangan, 75 seri dan 31 kekalahan. Bukti data tadi menunjukkan jika Stefano Pioli layak diberi apresiasi tinggi dan bukannya keraguan yang hingga kini masih kerap terdengar.